Oshie! You are an asshole! I swear to God when I get off this call. Halo semuanya, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, aku mau bahas alur film Venom: The Last Dance yang dirilis tahun 2024. Film ini dibintangi pemain besar seperti Tom Hardy, John Temple, Rhys Ifans, Christopher Fernandez, dan banyak lainnya. Film ini menceritakan tentang Venom yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan si Eddie Brock. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah nggak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Di suatu tempat tergelap, kita melihat seorang dewa kuno yang bernama Null, yang merupakan pencipta simbiot dan Venom. Tetapi dia dikhianati oleh para simbiot dan ditahan di penjara abadi ini. Karena dia merasakan adanya kodeks, dia pun memerintahkan beberapa monster untuk mencari kodeks itu untuk membebaskannya. Key. Find me. Sementara di Meksiko kita melihat pria yang bernama Eddie Brock yang sedang mabuk ini sedang menghalu dan bercerita aneh kepada si bartender. For 5 years. Tetapi tiba-tiba Venom membawa Eddie ke sebuah portal dan tiba lagi di tempat bartender itu lagi. Tetapi Venom yang berada di tubuh Eddie mengambil alih tubuhnya dan mengacak-ngacak bartender untuk membuat minuman. I'd rather have a glass of water. Be a man! Di saat semua kekacauan ini buat Venom di bartender, Eddie melihat dirinya masuk ke dalam berita jika dia sedang menjadi buronan. Dan karena hal itu, dia mendapatkan ide untuk pindah ke negara lain. Dan Venom pun meninggalkan koin di atas meja tersebut. Keep the change! Mereka pun bergegas menuju keluar dan tanpa disadari mereka sedang terpantau CCTV. Di sepanjang perjalanan, Venom mengingatkan jika mereka sekarang adalah buronan. Tetapi tiba-tiba Venom merasakan ada hal yang janggal dan itu membuat mereka berakhir di tempat pengurungan hewan. Dan tiba-tiba para penjahat datang untuk mengingatkan Eddie jika Eddie berada di wilayahnya mereka. Tetapi Eddie membuat mereka kesal dan ingin menembaknya. Alright, look, whoa, come on. Eddie menasihati mereka untuk berdamai dan memberi mereka kesempatan karena jika tidak, ya inilah yang akan terjadi. Setelah Eddie menghabisi para preman ini, Eddie pun membebaskan para hewan dan keluar dari tempat itu. Karena Eddie sudah berubah menjadi Venom, tanpa mereka sadari, makhluk kiriman Null datang. Karena merasakan kodeks, tetapi karena mereka selesai berubah, kodeks itu tidak dapat lagi terdeteksi oleh si monster. Sementara di tempat si bartender tadi, dia melihat koin yang ditinggalkan Venom dan tiba-tiba saja pria yang bernama Strickland mengambil sampel Venom dan menginterogasinya. Tell me about the man who was just... Di tempat lain, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang sedang bermimpi tentang masa lalunya yang kehilangan saudaranya karena tersambar petir. Wanita itu bernama Dr. Teddy Payne. Dr. Payne merupakan seorang ilmuwan yang sedang meneliti tentang simbiot di area 51. Dan Dr. Payne sedang melihat tentang kemajuan objek ujinya yang cocok dengan si simbiot. Dan tiba-tiba, seorang wanita bernama Sadie menerima sampel baru, yaitu sampelnya Venom. Welcome. Dan singkat cerita, mereka melihat subjek uji coba yang sudah berhasil bergabung dengan salah satu simbiot. Dan mereka sedang mewawancarainya dan dia memberikan beberapa informasi jika mereka lari dari Null dan mencari tempat untuk berlindung. I've seen the future. Sementara di tempat lain, kita melihat Eddie yang sedang naik pesawat tapi dengan cara yang berbeda. Tetapi karena Eddie tidak kuat dengan anginnya, Venom pun mengambil alih tubuhnya sehingga membuat si monster itu dapat merasakan keberadaan kodeks sehingga si monster menyerang mereka di atas pesawat.
Tetapi karena hal itu, Eddie pun terjatuh, sementara si monster yang sudah tercincang ini bisa menyambungkan tubuhnya lagi. Sementara Eddie yang berhasil mendarat setelah Venom menjadi parasutnya, berdebat dengan Venom dan menjelaskan jika monster itu adalah Xenopek atau simbiot Cantella. This is serious, Eddie. This is not talk. Eddie pun terus berjalan sampai Eddie menemukan seekor kuda yang sedang nganggur. Eddie pun berniat menunggangi kuda itu dengan normal, tetapi tiba-tiba Venom mengambil alih tubuhnya yang membuat itu menjadi kuda alien dan membawa Eddie dengan kecepatan yang penuh. You are an asshole! I swear to God when I get off this car, Di tempat lain, di area 51, Dr. Payne bersama Strickland melihat para simbiot yang berada di ruang penyimpanan mereka. Dan tiba-tiba, Strickland mendapatkan kabar tentang monster yang menyerang pesawat. Dan mereka langsung bergegas ke sana karena mereka yakin itu adalah simbiot lain. Mereka pun mendapati Eddie yang sedang menunggangi kuda Venom dan menyerang mereka. Karena hal itu, Eddie pun berpisah dengan Venom dan mengejar mereka di dalam sungai sembari menyerang para pasukan itu. Sementara Venom yang melihat itu menunggu komen untuk menyelamatkan Eddie, tetapi nasib buruk menimpa mereka karena monster Xenopek datang dan menghajar mereka semua. Karena hal itu, Strickland marah kepada Dr. Payne karena mengajar sampel itu. Pasukannya habis dibantai, dan Dr. Payne pun menemui si subjek uji coba dan ingin berbicara dengan simbiot yang ada di dalam tubuhnya. Simbiot itu pun menunjukkan wujud aslinya dan menceritakan alasan monster itu datang. Dan tiba-tiba Strickland datang dan mengetahui jika para monster itu mencari kodeks yang ada di dalam tubuh Venom dan Eddie. Sehingga Strickland ingin membunuh Eddie agar kodeks itu hilang. Then everything. Sementara Eddie yang berhasil selamat dari si monster ini bertemu dengan keluarga yang sedang piknik. Tetapi karena si Eddie terlihat kacau, mereka pun menolongnya. Tetapi lagi-lagi Venom. Hey, man. Thank you. Eddie, where you headed? New York. Ya, tingkah aneh Venom ini semakin membuat Eddie berantakan. Keluarga itu pun merupakan seorang mania atau fanatik alien. Dan mereka pun pergi ke sebuah kota, tetapi di sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi yang dimana Eddie tidak tertarik, tapi Venom sangat menyukainya. Dan sampailah mereka di sebuah kota, yang dimana kali ini Eddie akan berpisah dengan keluarga ini. Tetapi karena Eddie terlihat sangat gembel sekali, sehingga dia memberikan sepatu dan uangnya kepada si Eddie, dan mereka pun berpisah. This is an all-time low. Eddie pun pergi untuk mencari kendaraan selanjutnya, walau dengan uang yang pas-pasan. Eddie pun mengunjungi sebuah kasino, tetapi karena dia sangat gembel sekali, sehingga penjaga mengusirnya. Sehingga Venom pun mengambil alih tubuhnya dan memukul si pelayan tersebut. Lalu mereka melihat ada orang yang sedang mabuk dan ya inilah. Oh, God. Eddie pun masuk ke dalam kasino dan berpakaian dengan bagus dan terus berjalan ke dalam. Tetapi tiba-tiba Venom mengambil alih tubuhnya lagi dan bermain di sana sehingga uangnya habis. Not on your side tonight. That I would even go so. Tetapi mereka yang melihat Nona Chen yang juga sedang bermain di dalam sana, yang sedang senang karena memenangkan permainannya. Dan tanpa mereka sadari, lokasi Eddie sudah ketahuan oleh Strickland melalui CCTV, dan Eddie pun bersama Nona Chen berpesta di dalam penginapannya. Karena Venom berubah secara penuh, lokasi mereka akhirnya ketahuan lagi oleh si monster Xenopek tadi, dan kali ini pun si monster datang. Tetapi karena si Eddie balik lagi ke wujud normal, sehingga si monster tidak dapat melacak kodeksnya. Dan si monster pun pergi, tetapi naasnya malah pasukan Strickland yang datang dan menangkap si Eddie. Eddie pun dibawa ke area 51 dan tanpa disadari si monster juga mengikutinya. Sementara satu keluarga ini juga mengunjungi area 51 sebelum tempat itu ditutup dan secara permanen. Long dream. All right, go, 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 go.
Sementara Eddie yang baru saja terbangun ini melihat orang yang dia kenal berada di dalam sel yang sama. Dan tiba-tiba saja, simbiot mengambil alih tubuhnya dan memperingati Eddie untuk melindungi Codex. Symbiote army waits here. Tak lama kemudian, di saat Dr. Payne dan Sadie sedang menjenguk Eddie, Strickland datang membawa pasukan dan berusaha untuk mengeksekusi Eddie. Tetapi ternyata Venom sudah menumpang pada tubuh Sadie dan inilah yang terjadi. Big mistake. Karena Venom berubah ke wujud asli, si monster pun datang untuk menangkapnya. Tetapi simbiot hijau ini menghadangnya hingga meninggoy. Venom! Dan karena kacauan itu, Sadie melepaskan semua simbiot untuk bertarung. Tetapi walaupun beberapa simbiot sudah terlepas, monster tersebut masih belum bisa ditahan dan malah satu persatu para simbiot meninggoy. Para simbiot menahan si monster agar si Eddie dapat pergi. Tetapi itu pun masih belum cukup untuk menahan si monster, dan mereka pun melanjutkan pertarungan di luar. Di saat Eddie pergi, Eddie melihat keluarga yang menolongnya tadi dan menjelaskan tentang apa yang terjadi dan jika sebenarnya alien itu adalah nyata. Sementara itu para simbiot terus bertarung, tetapi Strickland mengambil alih meriam dan menembaknya begitu saja yang menyebabkan salah satu simbiot mati. He was trying to protect you. We are... Walaupun sudah ditembak dengan meriam, si monster ini masih hidup dan memanggil kawanan monster lainnya. Satu aja udah susah ya kan, kayak pakai immortal, apalagi kalau banyak kan, pusing ah. Kembali lagi dengan Sadie yang memiliki simbiot yang cocok dengannya, bertarung terus hingga terpojok, sehingga Eddie pun mengambil keputusan untuk menyelamatkannya, dan berubah menjadi Venom agar para monster mengikutinya. Eddie pun memancing mereka untuk mengikutinya hingga mereka berada tepat di atas bom dan meledakkannya. Tetapi itu masih belum cukup mempan dan malah Strickland yang tertusuk sehingga Eddie bersama simbiot Sadie melakukan final battle. Simbiot Sadie menyelamatkan Strickland sementara Eddie tertangkap oleh satu monster. Tetapi untungnya Marty menyelamatkannya, tetapi lagi simbiot Sadie malah dimakan oleh si monster. Monster yang terus bermunculan ini membuat mereka semakin terpojok dan Eddie yang sudah terluka ini harus bersembunyi di dalam bangkai helikopter dan melihat kondisi di luar jika mereka sudah tak punya pilihan lain. Eddie pun memikirkan hal nekat dan berencana membawa mereka semua ke tempat limbah beracun. Sementara Strickland yang paham akan hal itu bergegas untuk mengaksesnya. Tetapi pada saat di sana, Eddie dilepaskan dari tubuh Venom, yang artinya hanya Venom yang berkorban untuk membunuh para monster itu. Sementara Dr. Payne bersama Sadie yang berusaha melarikan diri ini, tiba-tiba saja Sadie tidak dapat berjalan lagi, yang membuat Dr. Payne memecahkan tabung simbiot yang sebelumnya sempat diambilnya untuk menolong Sadie. Beberapa hari kemudian, setelah pengorbanan Venom, Eddie yang baru terbangun dari rumah sakit ini mendapatkan kabar jika dirinya mendapatkan pengampunan dan tidak jadi buronan lagi. So, you will spend the rest of that. Tetapi walaupun begitu, Eddie kini beneran hidup sendiri karena sudah kehilangan Venom yang sudah dianggap menjadi kawannya, sehingga Eddie pun terus mengenang kenangan mereka dan memenuhi keinginan terakhir Venom untuk melihat patung Liberty, dan berakhir alur film Venom The Last Dance ini. Sungguh film yang dramatis di mana seorang yang awalnya datang secara tak terduga dan menjadi teman baik yang saling bergantungan. Tetapi di akhir hayatnya, Venom mengorbankan dirinya untuk keselamatan temannya. Untuk konten selanjutnya, ataupun apa itulah ya kan, kalian komen aja lah di komen-komentar ya. Oke.